Bentar. Oke, hari ini kita pertemuan pertama pengantar sistem teknologi informasi. Kurang lebihnya tadi apa yang kita bicarakan itu sudah ada menyangkut beberapa hal terkait pengantar sistem dan teknologi informasi. Termasuk saya tadi bilang tentang hygiene user internet. Nah, itu salah satunya kecerdasan kita dalam menggunakan internet. Nah, ini singkatlah. Jadi saya punya, nanti di slide juga ada ini. Saya punya satu channel yang kebetulan saya siapkan untuk perkuliahan online. Jadi nanti mungkin ada beberapa tugas kayak makalah atau apa, kalian butuh review lagi perkuliahan terakhir kita, ada di channel saya. Mungkin nanti kalian bisa buka di slide ini ya. Kemudian, nah kita nih kalau kuliah biasanya punya kontrak kuliah. Bentar ya, kita punya kontrak kuliah. Di sini sudah ada rumusannya, teman-teman. Sudah ada rumusannya. UAS 40%, UTS ada 30%, ya, tugas 20%, kehadiran 10%. Nah, tapi dari komposisi 4 ini ada yang beda. Ada yang beda, yaitu kehadiran. Kehadiran ketika kalian bisa lebih dari 75% atau lebih dari 80%, itu masuk hitungan ke 10% ya. Jadi kalau misalnya kalian hadir 100% nih, UAS sudah mengerjakan, UTS sudah mengerjakan, sudah ikut, tugas 20% sudah mengumpulkan, sudah ngumpulin ke saya, berarti otomatis 40% poin ini sudah tercapai, 30% poin ini sudah tercapai, begitu pun tugas. Terus kalau kehadiran kalian sudah 100%, berarti dihitung 10%-nya dari semua total nilai. Tapi kalau kehadiran kalian di bawah 75%, otomatis tidak akan diizinkan untuk ikut UTS ataupun UAS. Ya, diingat-ingat, bukan berarti kalian boleh hadir kapan saja selama ini masih ada komposisi 10%, tidak. Tapi kalau kalian sudah di bawah 75%, tentunya alfa ya, alfa di bawah 75%, tidak ada keterangan, ya otomatis UAS tidak bisa, UTS tidak bisa. Berarti artinya tidak bisa memenuhi kriteria 40% dan 30%. Maka nanti di akhir perkuliahan bisa jadi nilai kurang memuaskan atau bahkan sangat tidak memuaskan. Ini perlu kalian catat. Jadi nanti kalian bisa bagi timing ataupun bisa menyusun strategi kapan saat kalian mengerjakan saat kalian fokus untuk belajar UAS dan kapan kalian fokus untuk UTS. Jadi dengan seperti ini kalian bisa susun sendiri strateginya. Ya, kalau nanti tiba-tiba saya ada tugas besar itu yang tugas bisa hanya dikerjakan 1 kali dalam 1 semester. Mungkin saya minta katakanlah bikin makalah atau bikin proposal. Sering kan ya dulu ya waktu sekolah ya, bikin makalah, bikin proposal sering ya. Nah, mungkin hal-hal yang kayak gitu yang akan saya mintakan. Sebentar, sorry ya. Halo Pak. Ya, salam. Oh, Pak. Saya itu sebenarnya mau minta waktu sih. Anak-anak itu nggak bisa download materi via Siakat. Caranya gimana sih? Di forum apa? Ada. Uh-uh. Uh-uh. Ada ininya nggak sih? Ada tutorialnya nggak sih? Jadi apa? Forum ya?
Bentar, saya catat dulu biar dilihat sama anak-anak. Sebentar. Forum, terus kemudian forum mata kuliah, pilih mata kuliah ya. Itu yang di mana sih? Di mana sih? Portal ya, portal. Lagi rapat nggak nih? Lagi mandu. Mandu kelas saya boleh, mau nggak? Boleh nggak? Ada saya sama anak-anak shift yang baru. Bukan untuk siakat, untuk download materi. Saya download materi, makanya saya tadi telepon Bapak karena kita ada sekitar 20 menit tuh stuck, saya nggak ketemu fitur untuk download materi di mana di akun mereka. Tadi sebentar ya. Dewinta masih buka siakat nggak? Masih, Pak. Nah, ini coba portal, forum, mata kuliah, pilih mata kuliah. Di situ ada materinya. Coba aja, nggak usah di share screen, kamu coba aja. Ya wis. Ya. Bisa ya? Di situ ya. Di portal forum ya. Oke. Enggak, justru malah mereka nanya karena ada dosen yang bilangnya udah upload di siakat gitu. Ya itu PKN itu. Makanya mereka nanya ke saya barusan, Pak cara downloadnya gimana? Nah, tadi mereka buka share screen ke saya nggak paham. Ya udah. Apa? Nggak ada apa? Tapi bisa download di situ. Enggak, tapi kalau ada lampirannya dia bisa download di situ. Oh ya udah, oke deh. Oke. Tapi sekarang kondisinya ada hanya tulisan dosennya aja ya. Oh. Oke, siap. Ya. Oke. Siap. Oke deh. Ya, makasih ya. Ya, Assalamualaikum. Nah. Ini barusan saya di call sama akademik ya. Kalau kalian mau download materi ada di portal forum mata kuliah, pilih mata kuliah. Mata kuliah yang kalian download, kalian pilih. Kalau di yang PKN, itu kayaknya beliau belum melampirkan file. Kalau dosen melampirkan file, teman-teman ada bisa download juga file PDF di situ. Tapi kayaknya di situ baru ada tulisan kontrak kuliah aja ya. Belum ada file yang bisa di-download ya. Iya, Pak, baru tulisan gitu. Nah, berarti beliau nggak ngelampirin file materi. Nah, kalau ada file materi, berarti dosen sudah ngelampirin. Ya, nanti setelah kuliah ini deh, saya coba, saya lampirkan ini di siakat ya, bukan di Teams ya. Kalian download. Nanti kalau belum bisa, japri aja ke saya. Nih, ini nanti bisa dibaca portal, forum, mata kuliah, pilih mata kuliah. Nanti di situ bisa ada isinya apa aja sih, dosen nyatet apa aja. Oke, ini kontrak kuliah. Pak Pandu, izin apa? mau tanya. Kenapa? Pak, kan kemarin sudah kuliah matkulnya Pancasila sama agama sama kewirausahaan. Nah, di presensi itu cuma Pancasila Pak yang diisi.
Yang Oh. lainnya nggak ada. Ya, siapa? Agung. Tugasnya salah satunya, ya. Kalau kamu misalnya ada mention dari teman-teman, ada masukan kayak gitu, Agung berupaya untuk hubungin dosennya, Pak, ingetin Pak, belum di absen, kelas saya belum di absen. Memang sesekali dosen sering lupa sih ya, mungkin karena sudah capek atau gimana, kadang belum absen Gung di siakat. Harusnya kalau di kita nih, perkuliahan kita, absen yang resmi itu adanya di siakat Gung. Jadi kamu datang atau nggak datang, alfa ataupun izin, nanti di siakat akan dipilih. Ya pokoknya nanti kayak tadi si Windy bilang ada mata kuliah yang belum di absen, nanti tolong hubungin aja Agung, kalau nggak misalnya mau ngomong sendiri dosen juga nggak masalah. Salah satunya itu ya Agung, nanti ya. Iya Pak, siap. Saling mengingatkan. Oke. Makasih juga Windy dan teman-teman Dewinta ya, makasih juga. Terus kita lanjut. Ini sudah oke ya untuk kontrak kuliah, teman-teman sudah bisa memahami. Di bawah ini nanti ada buat download materi, dan ini sebentar. Saya ya supaya ada suaranya lah, supaya kuliah kita ada suara-suara yang dikit. Sebentar ya. Dalam dunia teknologi, kita biasa mengenal istilah hardware, software, dan brandware. Namun, yang kita bahas hari ini tentang brandware atau pengguna. Tahukah kamu tentang model penerimaan teknologi? Model penerimaan teknologi adalah model yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Fred D. Davis. Menurut Davis, TAM adalah sistem informasi yang didesain guna menerangkan bagaimana pengguna mengerti dan mengaplikasikan sebuah teknologi informasi. Teknologi bisa diterima oleh pengguna bila teknologi itu mampu meningkatkan produktivitas kerja, tidak merasa lelah, tapi justru pengguna merasa enjoy walau dikejar deadline setiap hari. Selain itu, teknologi harus mudah digunakan. Seperti halnya financial management, manusia merasa dibantu oleh banyak asisten, tinggal klik dan beres. Namun tidak cukup hanya itu, teknologi harus aman, karena banyak ragam kejahatan dalam dunia maya, seperti pembobolan kartu kredit, membaca akun, membuat malware, yang ujung-ujungnya adalah duit yang membuat kita tidak bisa tidur. Sehingga perlu cyber security yang hebat untuk mengamankan aplikasi dari berbagai tindak kejahatan. Berikutnya adalah kenyamanan. Teknologi bisa digunakan untuk beragam keperluan seperti belanja, bayar listrik, PDAM, beli tiket, dan beli pulsa. Memiliki akses yang luar biasa dan jangkauannya di seluruh Indonesia. Dengan teknologi, akhirnya bisa memutus rantai kegelisahan yang telah membuat kamu terbelenggu sangat lama. Semua bisa diselesaikan hanya dengan rebahan. Pada grafik ini dapat dilihat bahwa pengguna paling banyak menggunakan aplikasi untuk belanja dan transportasi online. Dan cara pembayaran yang paling banyak dipilih yaitu menggunakan OVO dan GoPay. Sedangkan aplikasi apa yang paling sering digunakan untuk belanja? Bisa dilihat pada grafik ini. Shopee mendominasi setiap tahunnya sebagai aplikasi yang paling sering dipakai oleh orang Indonesia. Grafik ini sampai kuartal kedua tahun 2019. Sebaliknya, kalian bisa melihat ada aplikasi yang sangat rendah tingkat penggunaannya dan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Jadi, sebuah teknologi harus mampu meningkatkan produktivitas, mudah digunakan, aman, dan nyaman, sehingga mampu memberikan pengalaman terbaik bagi penggunanya.
Ada yang bisa nangkep apa pesan singkat dari video ini? Coba explain to me. Ada bisa nangkep? Siapa? Gung? Ngeliat nggak videonya? Coba apa dong? Lihat Pak, Apa? Coba jelasin Windy mau singkat. ngomong tuh. Kenapa Windy? Coba Win. Dari video tersebut kita bisa lihat aplikasi atau penggunaan teknologi yang mengikuti yang mudah diterima dan pokoknya yang kreatif gitu loh Pak, itu yang mampu bertahan, bersaing sampai sekarang yang mampu bertahan terus. Jadi kayak Shopee, nah itu Shopee kan selalu memunculkan ide-ide kayak ide-ide baru buat menarik produsen gitu loh Pak. Jadi intinya dalam video tersebut waktu penciptaan buah aplikasi atau itu tuh yang paling penting ada keamanan, ada mudah dijangkau, terus pokoknya gimana ya Pak, intinya seperti itu pokoknya. Oke, ya makasih. Ada lagi? Udah pegang-pegang mic aja nih si Agung, udah mau ngomong kali. Ya Pak, mau nambahin Pak. Gimana? Kalau dari saya, video tadi itu jelasin brainware ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang ada tuh sekarang didesain buat bisa digunain sama manusia supaya kerjanya lebih efektif, belanjanya lebih enak, dan lain-lain. Transportasi juga ada, segala bidang, finansial juga ada. Nah, jadi perkembangan brainware tuh lagi naik banget, terutama di marketplace ya tadi. Kayak ada Shopee jadi yang paling tinggi tingkat usernya. Terus buat ngejamin brainware aplikasi brainware ini tetap terjaga itu juga perlu cyber security juga. Gitu intinya. Oke. Dari dua jawaban tadi semuanya betul, tapi tata letaknya duluan yang dijawab sama Agung baru ke Windy. Ya. Dari kalau Windy kan tadi bilang lebih ke trennya online store kayak Shopee dan lain sebagainya. Kalau si Agung tadi ke brainware. Nah, urutan video itu tadi sebenarnya dari brainware dulu ya. Kita mulai banyak kebutuhan, kita mulai banyak keinginan, dan satu kata ataupun satu kalimat yang saya garis bawahi tadi di video itu adalah kita bisa ngapain aja dengan rebahan. Ada ya? Kalimat itu tadi ya. Kita bisa ngapain aja dengan rebahan. Ngapain aja? Tadi kalau kata si Agung, ada apa aja, Gung? Tadi kamu bilang, Gung. Mau belanja, mau ya kan? Terus kerja juga bisa. Bisa pakai rebahan kan? Kerja juga bisa rebahan kan? Nah, terus pada akhirnya ketika semua kebutuhan itu tercover oleh teknologi, sekali lagi teknologi itu hadirnya karena ada need, market needs, apapun itu, needs mau dari pasar usaha atau dari kebutuhan pekerjaan atau bahkan trading atau apalah yang tadi disinggung sama si Agung. Nah, kemudian dari market need itu terciptalah berbagai macam teknologi. Salah satunya e-commerce tadi yang disebutkan oleh Windy. Ya, mulai berebutan tuh dari Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya itu sudah mulai saling berebut pengguna. Itu efek dari market need tadi, dari brainware itu tadi. Mereka butuh yang namanya belanja online, tapi cukup dengan rebahan. Ya, artinya masing-masing platform itu punya keunggulan masing-masing, punya keistimewaan masing-masing yang menurut penggunanya adalah suatu nilai positif atau nilai plus tersendiri. Makanya mungkin sesekali contoh kayak Benyamin mau belanja ini, kadang di Shopee kok harganya mahal. Ternyata ketika buka Tokopedia, karena ada feature bebas ongkir atau misalnya diskon berapa persen, 99% atau apalah itu, ternyata dengan barang yang sama lebih hemat pilih ke Tokopedia. Nah, itu salah satu upaya berbagai macam platform itu menghadirkan pelayanan yang memanjakan penggunanya. Pada akhirnya itu tadi satu kalimat yang
yang buat saya nyentrik sekali bisa ngapain aja dengan rebahan. Ya kayak saya mungkin kalian salah satu kaum yang enjoy dengan rebahan, mau chat ya rebahan, mau belanja ya rebahan, ya kan? Mau pesen makanan ya rebahan, nggak harus ditater motor pergi ke restoran, ya nggak? Mau kerja bahkan mungkin kalau di sekarang ini ada ikut kuliah yang nggak open camp juga saya kira lagi rebahan. Yang nggak open camp juga saya kira lagi rebahan, mungkin bisa jadi biar nggak kelihatan kalau dia lagi rebahan. Tapi yang jelas apa yang saya sampaikan juga sesuai kan, artinya semua sekarang ini bisa sambil tiduran, ya. Cuman kita harus benar-benar pandai dan selektif. Kita seperti saya sampaikan tadi, kalau kita sudah mulai dimanjakan oleh teknologi, ya, kita sudah mulai dimanjakan dengan segala fasilitas yang ada. Kita kuliah nih, udah punya fasilitas yang bagus. Kita belanja sudah punya fasilitas yang bagus. Ada satu hal yang ternyata luntur sampai dengan zaman sekarang, yaitu sosialisasi atau bentuk bersosial secara fisik. Nah, pada akhirnya teman-teman, kalian harus benar-benar sadari bahwa nantinya kalau hal tersebut terlalu lama dan ibarat kata kita terlalu terbawa, lama-kelamaan kita akan jadi orang semi introvert, ya. Kita takut dengan sekitar, ketemu orang mungkin nggak pede, mau tegur sapa itu kurang, ya nggak enjoy lah. Ketemu orang lebih memilih untuk menghindar. Nah, bahaya kalau kalian sudah merasa seperti itu, berarti kalian sudah mulai hampir terkena dampak dari kecanggihan teknologi, ya. Yang dulunya berjam-jam main game di kamar, ya, dulunya beli cuman tinggal online tek, kebiasaan sama orang lain pakai chat, tetangga sini sama sebelah kamar aja chat-chatan, sama adiknya mungkin sama kakaknya beda kamar aja ngechat. Yang kayak gitu harus kamu sikapi, harus kita sikapi, ya. Jangan sampai itu berlanjut sampai dengan kita terbiasa untuk tidak ketemu orang lain. Bahaya, sangat-sangat bahaya. Nantinya akan yang saya bilang tadi, semi introvert, bahkan sampai dengan orang tidak bisa ngapa-ngapain. Orang nggak punya pemikiran kreatif. Kalian nggak bayangkan ya, kalau kalian apa-apa terbiasa dengan teknologi. Misalnya contoh, ya setiap hari tiduran di rumah, chatting, terus nonton film, nonton YouTube atau lain sebagainya, setiap hari ya, tanpa ketemu orang lain. Tiba-tiba, ya mohon maaf, tiba-tiba ada kejadian apa, sesuatu yang mengagetkan di rumah, saya yakin deh 100%. Orang-orang yang setiap harinya selalu mengandalkan teknologi dan tidak biasa mengasah intelektual atau instingnya, tidak biasa mengasah, dia akan kaget, dia bingung mau ngapain. Misal contoh ada maling datang ke rumah. Dia bingung, aduh ini gimana nih, nggak ada orang nih, ini gimana, saya sendirian. Daripada kayak gitu kan mendingan ngambil pentungan pukul, ya kan? Nah itu salah satu contoh orang-orang yang mungkin nanti akan tergerus, ya, ataupun terbawa arus oleh kemajuan teknologi. Dan saya rasa kalian mulai dari sekarang harus terbiasa untuk normal-normal saja dalam menggunakan teknologi. Boleh misalnya dengan cari kegiatan yang sifatnya ke alam, ya, atau mungkin kegiatan yang sifatnya sosial budaya. Saya sangat menyarankan itu daripada kalian menghabiskan waktu hanya untuk duduk rebahan chatting sama pacar ataupun stalking Instagram mantan, ya. Itu enggak banget buat saya. Saya sarankan kalian kalau hobi hiking, ya silahkan cari perkumpulan untuk hiking. Kalau misalnya hobi touring motor, silahkan cari perkumpulan yang motor, atau mungkin hobi desain ataupun hobi wirausaha, carilah perkumpulan yang sejalan dengan kalian, tapi tentunya yang positif. Jangan saya juga tidak menyarankan ketika kalian ikut perkumpulan, ketika perkumpulan itu terlihat suatu
ada nilai-nilai negatif, kalian lanjutkan. Saya tidak menyarankan. Tetap jaga diri, tetap jaga batasan, tapi ingat jangan terlalu jadi kaum rebahan. Ya, pada akhirnya kalian nggak akan punya intuisi yang bagus untuk menghadapi orang. Bahkan kalian menghadapi dosen, menghadapi teman, sama menghadapi orang tua sama semua. Yang paling parah itu kalau kalian sampai bisa menghadapi orang sama semua, teman, dosen, orang tua, semua disamakan. Itu bahaya. Kalian harus bisa membedakan dengan teman cara komunikasinya bagaimana, dengan dosen cara komunikasi di mana, dengan orang tua kalian cara komunikasinya bagaimana. Ya, termasuk dengan lingkungan sekitar ataupun rumah orang-orang yang di rumah, itu kalian harus tahu. Jangan sampai, ya mohon maaf, saya sering banget menemukan mahasiswa pinter banget. Setiap hari belajar, setiap hari baca, setiap hari ya kutu buku banget. Tapi sama sekali kurang pergaulan. Dia tidak bisa menempatkan diri ketika mengeluarkan opini atau pendapat, dia frontal seenaknya sendiri, ya, nggak tahu situasi dan kondisi, memaksakan kehendak terhadap orang lain yang ada di kelompok. Nah, itu salah satu tanda-tanda orang yang terlalu kecanduan dengan teknologi. Memang positif teknologi, tapi ada sisi negatifnya. Kita harus buka nih, kita open mind, harus buka dengan kemungkinan kayak gitu. Nantinya kalian dengan adik-adik kalian ataupun di rumah kalau dia punya adik, ya kalian harus terapkan itu, hal-hal seperti itu. Kita enjoy nih, pakai ini, kita enjoy. Tapi jangan salah, kalau setiap hari pakai ini sampai dipanggil orang tua aja nggak mau dengar, itu yang bahaya. Nah, sekarang anak-anak sekarang kan begitu. Mungkin adik-adik kalian yang usianya 5 tahun, 4 tahun, sekarang setiap hari dikasih handphone. Apa-apa kalau mau tidur harus ada handphone. Apa-apa kalau mau kegiatan harus ada handphone. Nah, ini yang bahaya. Nah, sekarang kita lihat, kalian masuk nggak ke generasi always on? Yang bagaimana? Yang terbiasa menghabiskan waktu sedikit untuk nonton TV, tapi kebanyakan di depan komputer ataupun di depan YouTube. Ngerasa nggak? Di depan YouTube bisa berjam-jam, terus chatting sama pacarnya mungkin bisa seharian penuh, tapi kalau nonton TV mungkin hanya berapa jam aja. Mungkin bagian drama tertentu atau sinetron tertentu. Bahkan kalau udah nonton berita, waktunya berita kalian matiin. Ngerasa nggak? Mungkin kalau ngerasa, berarti ya seperti yang saya tampilkan, kamu generasi always on yang selalu online, ya, nggak bisa ketinggalan berita secara live, tidak bisa ketinggalan tren, ya. Tapi memang orang-orang seperti kita, saya nggak ngeliput kalian ya, kita aja udah deh. Kita yang sudah terbiasa nonton di video streaming, kayaknya nonton TV itu sudah nggak zaman. Walaupun sekarang TV sudah bagus ya, sudah nggak tabung kayak dulu. Tapi sekarang TV aja sudah dikasih smart TV yang bisa online. Nah, toh nantinya TV juga dipakai untuk nonton YouTube juga, untuk chatting, untuk macam-macam. Nah, itu kita lah. Kita masuk ke generasi always on. Nah, ini 18 sampai 24. Nah, ini kalian nih. Nonton TV ini dari buku ya. Ini penelitian dari buku. Nonton TV jumlahnya sedikit, sekitar 3,5 jam lah sehari, sampai 4 jam. Tapi hampir ini ya, sorry ya, menghabiskan hampir separuh waktu untuk teks ataupun menonton video online. Kerasa nggak? Siapa yang, saya yakin 100% deh, teman-teman di sini deh. Kalau nggak messengeran atau apa ya chat-chatan sama temannya, nonton video, kalau nggak main game. Berhari-hari, ya. Berhari-hari. Nah, ini ternyata penelitian ini bukan cuma di Indonesia, di luar negeri juga ternyata teman-teman kita yang di rentan usia 18-24 ternyata menemui hal yang seperti itu. Ya. Bahkan saya di usia 22 tahun yang lalu, di usia saya 24 juga mungkin saya masih merasakan seperti ini. Masih merasakan kita bergantung kepada texting terus kemudian video online. Ya, tapi ketika kita bisa mengalokasikan energi itu ke dalam suatu kegiatan yang positif,
Saya yakin di antara kalian mungkin ada yang mau jadi dosen, bisa jadi dosen, atau jadi entrepreneur muda, bisa jadi entrepreneur muda. Kuncinya adalah bagaimana kalian mengolah informasi yang kalian dapat. Kalau kalian dapat informasi hanya untuk ngebaperin diri sendiri, saya rasa itu nggak kepake. Ya, banyak texting, banyak lihat chat, banyak video online, tapi bikin baper, ya nonsen, nggak ada apa-apa. Saya sarankan kalau kalian benar-benar hobi, ya sering texting ataupun nonton video online, bikinlah sesuatu yang sifatnya produktif atau mendidik, ya, mendidik bagi diri kalian sendiri ataupun lingkungan sekitar. Oke, jadi kebiasaan itu, dari kebiasaan-kebiasaan yang kalian punya, yang kita dapati sekarang, kita terbiasa untuk online dan lain sebagainya. Teknologi itu jadi bahan atau item yang sangat-sangat strategis untuk dikembangkan. Karena habit kita, kebiasaan kita sudah berubah. Coba kalau kebiasaan kita masih nonton TV, misal ya, bayangin aja, kebiasaan kita masih nonton TV sampai sekarang. Tidak ada orang yang nonton video YouTube, tidak ada yang nonton streaming, film, nggak ada yang messengeran. Otomatis yang berkembang sampai saat ini adalah teknologi TV. Ya, berhubung habit kita sudah berubah, sudah berpindah dari yang tadinya kita senang nonton TV berpindah ke game ataupun ke texting atau ke video online, maka platform-platform kayak gitu laris dan otomatis sangat-sangat menjadi ladang hijau untuk dikembangkan. Ya, sekali lagi kita balik di awal, kembali lagi ke zaman dulu, lahirnya teknologi adalah karena kebutuhan. Ya berarti teknologi yang sekarang itu, saya nggak tahu ya. Kalau sekarang saya nggak tahu orang butuh akan teknologi atau orang kecanduan akan teknologi. Kita nggak bisa menilai, hanya diri kalian yang bisa menilai. Kalian bisa nilai diri kalian butuh teknologi kah atau karena ada teknologi jadi kalian kecanduan dan kalian yang butuh. Ya. Harusnya teknologi itu membantu kita, bukan kita yang tergantung sama teknologi. Ya. Itu kurang lebihnya seperti itu. Terus nilai utama konsep teknologi, konsep net yang biasa kalian nikmati. Kalau kalian pernah belajar mungkin is okay. Sebentar ya. Kalau kalian yang pernah belajar mungkin is okay, enggak apa-apa. Tapi yang belum tahu, konsep yang kalian nikmati sekarang, internet, itu adalah hubungan antara personal komputer atau device satu dengan device yang lain. Artinya cloud ini bukan berarti suatu, memang sekarang sudah dikembangkan ya cloud storage ya. Tapi dulunya internet itu konsepnya adalah saling menghubungkan antara device satu dengan device yang lain seluruh dunia. Jadi kalau dulu nih saya punya tulisan tentang contoh perkembangan teknologi di era 90-an, ya. Bagaimana orang lain bisa tahu? Berarti lewat internet itu bisa mengakses komputer kita, bisa mengakses personal komputer kita. Bahkan kita sebaliknya, kita bisa akses informasi dia, apa yang dia dapat, dan dia mau share ke kita bisa akses. Makanya dengan adanya internet ini makin kan makin berkembang. Dulu tuh saling komunikasi. Dulu saling sharing informasi dari user satu ke user yang lain. Nah, sekarang sudah jauh berkembang, sudah dikembangkan cloud storage tadi, penyimpanan di cloud, ya, di server mana misal. Tapi konsep cloud storage juga mengandalkan apa coba? Mengandalkan server. Konsep cloud storage juga mengandalkan server. Artinya, teman-teman, tetap dong topologinya akan seperti ini dong, karena si penyimpanan itu sendiri device. Berarti konsep internet adalah menghubungkan device satu dengan device lainnya. Tetap ya, tetap kan. Kita mau buka informasi tentang artikel nih yang disimpan di server. Berarti sama aja dong. Kalau dulu hanya komputer ke komputer, user personal ke user personal, sekarang mungkin user personal ke bank data, ya, ke bank data. Ataupun ke device yang sifatnya menyimpan. Berarti secara topologi gimana? Sama, persis. Masih tetap menghubungkan antara device satu dengan device yang lain. Itu sebenarnya yang terjadi di balik internet. Ya.
Oke, terus pengguna yang cerdas. Saya tadi singgung beberapa hal terkait dengan bagaimana kita pakai internet yang baik, sebagai pengguna internet yang baik. Ya, sekarang coba kita pahami deh 3 poin ini. Teknologi sebagai tangan kanan, kepercayaan, teknologi menjadi penyalur emosi, teknologi menjadi representasi digital dari diri sendiri. Yang pertama, teknologi sebagai tangan kanan atau kepercayaan. Kalian sering nggak menyampaikan hal yang intens atau hal yang sifatnya privacy, misal contoh ngechat ke orang tua ataupun ke keluarga, hal-hal yang penting pakai chat, sering nggak menyampaikan hal yang penting yang sifatnya rahasia pakai chat? Berarti kalian mempercayakan hal penting itu terhadap teknologi. Sekarang sudah tidak pakai orang tangan kanan atau kepercayaan kita. Kalau dulu mungkin pakai pakai kertas atau saya mau tulis kode rahasia, saya mau tulis pesan penting. Mungkin zaman penjajahan dulu atau sebelum kita merdeka ya. Saya mau tulis pesan penting, saya kasih ke Agung, Gung tolong kasih ke Windy. Saya mau menyampaikan hal penting ke Windy lewat Agung. Zaman dulu kayak gitu. Lah sekarang nggak usah, saya tinggal buka kontaknya Windy, saya bilang ke Windy, ini rahasia ya, jangan disampaikan ke orang-orang. Berarti benar kan? Pernyataan pertama, tangan kanan, kepercayaan kita, itu yang pertama. Yang kedua, penyalur emosi. Saya nggak ketemu Agung, saya belum pernah ketemu Agung, tapi kalau Agung saya marahin via telepon atau via WhatsApp, saya maki-maki pakai WhatsApp, Agung sakit hati. Kenapa bisa? Karena teknologi menjadi penyalur emosi saya. Saya menyalurkan emosi via teks, dibaca oleh Agung, Agung membacanya ya baper sampai dengan minta maaf dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, teknologi menjadi representasi digital dari diri sendiri. Daripada Agung mencari personal informasi tentang saya, lebih baik Agung buka Facebook saya, contoh aja. Agung buka Facebook saya, di situ kelihatan saya kerja di mana, lahir di mana, terus kegiatan saya apa, tanpa harus Agung ketemu langsung ke saya. Kerasa nggak tiga poin ini, kerasa nggak? Benar nggak kira-kira? Mewakili sebagai tangan kanan, penyalur emosi, sama representasi digital. Artinya kalau contoh saya mau banyak tahu tentang Agung, atau saya banyak tahu tentang Aryo, atau saya banyak tahu tentang Putri Arum, sekarang nggak usah saya harus panggil satu-satu ketemu ke saya. Sekarang kalian punya digital identity, ya, di mana ya bisa jadi di Siakat atau mungkin di personal media sosial, ya kan? Itu kan representasi diri kalian. Jadi saya nggak usah susah-susah dong nyari kalian ke rumah ataupun kalian harus datang ke ruangan saya, kan nggak susah-susah. Nah, ini nilai positifnya. Tapi sekali lagi kita harus fair. Ngelihat ada positif berarti harus ada sisi negatif yang bisa kita lihat. Jangan sampai ke bawah kita udah nyaman pakai teknologi, pakai WhatsApp dan lain sebagainya, kita nggak mempedulikan tentang kenyamanan dan keamanan. Salah satunya tadi yang saya bilang harus jadi hygiene user. Ya, kalau kita sering pakai teknologi sebagai tangan kanan, kepercayaan, ya contoh kalian punya m-banking. Ya. Punya m-banking setiap hari transfer, setiap hari lihat saldo, setiap hari aktivitas bayar online. Berarti kan itu tangan kanan kalian, kepercayaan kalian. Kalian sudah nggak butuh lagi orang lain untuk tolong nih bayarin. Nih tolong kasih uang ini ke dia, nggak perlu. Tapi dengan m-banking itu tangan kanan kalian. Artinya kalau kita sudah benar-benar percaya 100% ke mesin, sekarang kelemahannya adalah balik ke kita lagi. Bagaimana kita menggunakan teknologi itu secara cerdas. Ya, makanya tadi saya bilang jangan pakai m-banking di hotspot area yang umum, ya. Pakai sering ganti password dan lain sebagainya. Itu karena sekarang yang harus dituntut untuk aware
sebenarnya balik lagi ke kita, bukan teknologinya. Teknologi kita tuntut untuk aman. Teknologi semua sudah canggih, sudah aman. Sekarang PR-nya adalah pengguna yang cerdas. Ya, jadi 3 ini sepertinya sedikit, bukan sedikit sih ya, agak menusuk ya, karena memang pas banget ya. Semakin kesini semakin berubah. Kayak nggak usah jauh-jauh deh, coba di rumah tanya dengan bapak ibu atau yang di rumah lah, kakek atau nenek, tanyakan dulu tuh gimana sih cara ngirim uang, gimana sih kalau mau beli ini di daerah sana, caranya gimana sih, coba tanyakan. Dari situ kalian nanti akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Oh, sudah enak ya sekarang ya. Tinggal bagaimana kita menyadari bahwa kita sebagai pengguna teknologi yang benar-benar cerdas. Oke, kita sampai jam berapa sih? Saya kok lupa ya? 12:30 ya? 12.45 Pak. 45? 12.45. Oke. Nih, pengguna yang cerdas ketika benar-benar memanfaatkan teknologi secara maksimal. Kamu dapat membuat keputusan dalam membeli, yang pertama. Tidak peduli harga device komputer akan semakin turun, kamu akan tetap memikirkan kegunaan dan kualitas dalam membeli software atau aksesoris lainnya. Kamu bisa memanfaatkan informasi, kamu bisa manfaatkan sosial media, dan nantinya kamu ke depan juga akan bisa memutuskan apa yang akan kamu beli, how to spend your money, kamu harus menghabiskan uangmu untuk apa, produktifkah atau negatifkah. Nah, harusnya orang-orang yang ngerti dan paham dengan teknologi bisa menyaring apa kebutuhan dan keinginannya. Contoh simpel kalau dari pernyataan ini adalah orang buka Shopee atau Tokopedia, lihat sale gede-gedean, barangnya ini. Sale sampai dengan hari ini terakhir atau besok terakhir, beli. Ya, barang memang sampai rumah, barang bisa kita nikmati. Sebentar teman-teman. Yang ya, udah. Kamu aja nelfon. Bisa nggak? Pakai handphone kamu aja. Oke. Kamu bisa cari informasi tentang kebutuhan atau perkembangan device sekarang. Contoh kayak kamu butuh kamu mau jadi gamer, ya. Berarti kamu butuh spek komputer yang tinggi dong untuk ngegame dong, supaya enjoy dalam melakukan aktivitas dong. Nah, dengan adanya informasi, dengan adanya toko-toko yang menyediakan spesifikasi device dengan komplit, kamu bisa memilih. Artinya kalau orang yang nggak pinter menggunakan teknologi, ya tadi kayak saya sampaikan tadi, buka Shopee ada diskon, misalnya beli laptop, diskon 50%, laptopnya dual core atau laptopnya Pentium atau bahkan Intel Atom. Padahal kalian nggak membutuhkan itu, tapi yang penting murah, yang penting ada diskon dan saya bisa beli. Nah, itu sebenarnya orang-orang yang seringkali menggunakan teknologi itu dengan nafsunya, bukan dengan nalarnya. Kita butuh apa, kita nggak tahu kebutuhan kita, tapi kita pengen ini, kita beli. Ya, kalau bisa jangan sampai kayak gitu. Kedepannya kalian harus lebih dewasa, harus lebih selektif dalam menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi. Baik mau menyampaikan sesuatu, mau menghabiskan mungkin uang kalian untuk mengalokasikan, lebih tepatnya bukan menghabiskan ya, mengalokasikan keuangan untuk suatu device tertentu. Gunakanlah teknologi secara bijak. Ya, terutama cewek-cewek nih, mungkin siapa, Putri, Cornelia, Filosa, Windy ini kayak wajah-wajah demen belanja kayaknya di online ya. Wajah-wajah suka belanja. Lagi rebahan lihat, aduh 90% klik, 90% klik. Padahal nggak butuh. Hati-hati, kebiasaan itu jangan sampai terbawa sampai kalian dewasa nanti. Ya, kalian akan terbiasa seperti itu ketika sudah berkeluarga ataupun nantinya kalian mengalami sesuatu hal yang mungkin membuat kalian susah.
kalian akan tidak terbiasa karena kalian bukan orang yang cerdas dalam memanfaatkan teknologi. Ya, atau mungkin siapa sih biasanya ngegame? Aryo kayaknya dari setupnya kayaknya gamer nih kayaknya di. Ya yo, doyan ngegame yo. Iya, Pak. Oh, Doyan. kan. Setup orang ngegame gitu. Jadi nanti kalau pas kuliah jangan lupa, jangan sampai dikesampingkan kuliahnya. Ya, Iya, Pak. kalau milih-milih device juga kamu yang pas, device yang sekiranya bisa kamu buat ngegame, bisa juga buat kuliah, bantu tugas kuliah. Nanti juga kalian kan akan belajar multimedia. Nanti di semester berapa ya? 3 atau 5 gitu, saya lupa. Tapi kalian akan belajar multimedia, ya. Jadi tempatkan prioritas atau kebutuhan itu di halaman depan. Jangan keinginan, ya. Jangan lihat 90% sale beli, 90% beli, jangan. Saya sarankan gitu. Kemudian yang berikutnya, kamu mengetahui cara memperbaiki kerusakan yang umum pada komputer. Mengganti cartridge printer, upgrade perangkat lunak, dan memindahkan foto. Orang kalau sudah melek teknologi dan tahu informasi, contoh saya bagi pengalaman aja deh. Dulu saya waktu kuliah, saya pertama kali memang masuk S1 itu pertama kali saya kenal komputer. Oh, dulu saya sejak SD nggak tahu, belum ada kan, saya nggak ada, ya, artinya ada tapi saya nggak pakai. SMA waktu itu saya sempat nyantren sampai terakhir kan, nggak tahu sama sekali tentang teknologi, teman-teman. Begitu masuk kuliah, saya baru tahu yang namanya, baru sering nyentuh yang namanya laptop, baru tahu gimana cara install sistem operasi, baru tahu gimana caranya nginstal aplikasi, baru tahu gimana caranya connect ke wifi, baru tahu caranya gimana caranya install driver user di mana, di laptop. Sebelumnya saya nggak pernah tahu. Tapi ketika di sini sudah internet sudah ada, semua bisa dimanfaatkan dan kita bisa tanya teman-teman. Mulai deh tuh saya kuliah semester 1 semester 2 iseng-iseng buka-buka laptop, bongkar, pasang lagi. Punya printer atau printer UKM, printer kampus rusak, dibongkar, dipasang lagi. Bahkan dulu saya nggak bisa yang namanya transfer data dari handphone ke laptop, mindahin foto dari handphone ke laptop ataupun dari kamera digital ke laptop. Nah sekarang ya sangat gampang ya. Mungkin kayak kalian, saya yakin sudah bisa semua. Dari mana? Ya dari belajar mungkin, dari internet mungkin, atau dari orang lain. Nah sekarang sebenarnya kalau kalian mau maju dan mau belajar dan mau benar-benar take action untuk sesuatu yang kalian inginkan, informasi sudah banyak, ya, sudah di mana-mana. Kalian sudah tinggal searching aja, tinggal cari. Tentunya informasi yang bermanfaat kalian manfaatkan, bisa kalian gunakan, maka skill kalian akan bertambah. Ya termasuk si Aryo kalau lagi ngegame kalah terus kan otomatis nyarinya di internet gimana caranya biar menang. Ya nggak yuk? Iya. Bagi dong yuk snacknya yuk. Bagi dong snacknya, kirim kemari. Gamer itu di ruangan pasti ada snack, ada mungkin teko listrik, ada apalagi biasanya stick double PS, mouse-nya sama keyboardnya yang high lah, bisa nerangin ruangan, ya macam-macam lah. Ya yuk, gitu ya yuk. Ya benar Pak. Karena saya dulu pernah fase itu cuman sebentar. Jadi waktu kuliah senang-senang ngegame, habis itu udah saya jualin lagi. Ya, pada akhirnya saya ketemu jalannya untuk jadi dosen ya karena melewati fase seperti kalian ini, melewati fase saya belajar dulu benerin printer. Nantinya kalian juga akan jadi kayak orang teknisi beneran. Nantinya loh, pertama kali awal-awal fase kuliah mungkin bagi teman-teman yang belum sama sekali kenal komputer. Kalau yang sudah kenal mungkin biasa aja, tapi yang baru nanti juga akan ketemu fasenya
kalian mulai kenal device ini, cara benerin ini, ya terutama printer itu tadi, ya. Bahkan saya dulu pernah ada masa di mana saya dan teman-teman anak IT kok benerin remote AC, anak IT kok benerin remote TV kan. Ya karena pada waktu itu pikirannya orang IT ya bisa benerin macam-macam, termasuk alat-alat elektronik, ya kan. Nah itu nanti fase-fase seperti ini, fase-fase unik nanti di angkatan kalian bisa kalian amati lah, kalian bisa lihat lingkungan sekitar. Nanti gimana lah trennya saya belum tahu nih trennya di kalian ini kayak apa nanti. Oke, yang selanjutnya kamu mengetahui kapan waktunya upgrade peralatan integrasi produk baru. Gadget baru dan software secara terus-menerus dikembangkan. Pengetahuan pengguna dipelajari dari kondisi kebutuhan untuk upgrade. Ya, kalau kamu sudah benar-benar tahu informasi, sudah benar-benar tahu kebutuhan, bukan keinginan loh ya, kebutuhan. Misal contoh, ternyata laptop yang sekarang existing di kamu, ternyata nanti di pertengahan semester atau di akhir semester nggak support untuk bikin skripsi atau apa. Nah, otomatis kamu dengan adanya informasi, ya, dengan adanya informasi yang sangat luas, kamu bisa tahu timingnya, kapan waktunya kamu harus upgrade, kapan waktunya kamu harus benar-benar butuh untuk membeli sebuah device untuk mendukung aktivitas kamu. Apapun itu aktivitas pribadi ataupun aktivitas perkuliahan di kampus, ya. Jadi mudah-mudahan saya selalu berdoa bahwa kalian benar-benar memanfaatkan teknologi atau informasi secara serius. Ya, jangan main-main, jangan hanya buat stalking sama WhatsAppan aja. Sayang-sayang dong beli kuota mahal-mahal cuman buat voice note atau buat buat telepon-teleponan. Ya kalau nggak ada faedahnya ya buat belajar aja. Oke. Selanjutnya kamu mengetahui bagaimana menggunakan internet secara efektif. Mungkin yang tadinya kamu internetan cuman buka Facebook, cuman cari-cari streaming drama Korea, cuman cari-cari view atau cari info tentang alam, misalnya mau mendaki gunung mana yang bagus, atau misalnya contoh cari informasi tentang game apa yang lagi happening. Sekarang dengan adanya kamu lebih dewasa, upgrade skill atau knowledge, kamu ternyata bisa menggunakan informasi itu lebih efektif lagi. Contoh bikin karya ilmiah. Kamu cari informasi tentang alam. Misal kamu mau menulis tentang kerusakan alam, bla 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 bla. Tanpa harus kamu ke tempatnya langsung, kamu bisa dapat informasi yang valid. Sekarang contoh misalnya anak game kayak Aryo bikin artikel mereview game A. Game A ini ternyata tidak terlalu user friendly, ya. Bagian di lobbynya tidak terlalu user friendly. Jadi kita bingung. Setelah di lobby kita mau ngapain. Nah, itulah jadi suatu karya yang mendukung satu pengembangan teknologi tertentu. Kita bikin karya, kita asumsikan atau kita dorong itu sebagai publikasi. Nah, pada akhirnya kan kita sangat bisa menggunakan internet itu dengan baik dan efektif. Jadi bukan hanya sekedar ya lihat-lihat baju atau streaming film. Hal-hal lain dong dipakai dong buat nulis ya, buat nulis artikel, mau sharing informasi ataupun mau blogger, kalian mau nulis blog dan lain sebagainya, ya. Jadi harapan saya nantinya kalian juga akan lebih selektif lagi. Kemudian kamu mengetahui bagaimana typo lagi ya. Kamu mengetahui bagaimana untuk melindungi diri dari komunitas online. Ya. Saya mau cerita lagi. Dulu di angkatan saya baru tahu tentang komputer, ngerti tentang jaringan, tahu tentang virus, rame banget. Orang pada ngomongin antivirus.
Antivirus ini yang bagus, antivirus ini yang paling bagus, ini yang paling bagus. Kalau kondisi begini, antivirus ini yang bagus. Kalau ada file corrupt, kita kembalinya pakai tools ini, pakai antivirus ini. Nah, nanti akan muncul nih. Di angkatan kalian atau di teman-teman kalian akan muncul fase-fase seperti itu. Ya, kamu tahu gimana cara kamu protect terhadap dunia luar di online, di media online. Entah itu terhadap virus atau serangan malware atau lain-lain sebagainya. Nantinya pengetahuan kamu akan nambah tentang itu. Yang selamanya ini pakai komputer hanya klik ngetik, klik save. Sekarang tahu gimana caranya mematikan atau nyalakan firewall di komputer. Fungsinya apa? Terus kemudian antivirus yang mumpuni atau yang support dengan device kamu itu apa? Terus cara nanganin keamanan di Android bagaimana? Dan bahkan mungkin sudah pada fase menggunakan iOS, tapi bukan karena gengsi, tapi karena faktor security. Bisa jadi berubah nanti pikiranmu yang sekarang tadi, misalnya sekarang ada yang pakai iOS, misalnya Agung pakai iOS. Dulu minta beli iOS karena apa? Karena gaya mungkin. Karena teman-temannya pakai iOS, Agung pengen pakai iOS. Kalau dulu Agung pakai iOS karena pengen, mungkin sekarang karena sudah jadi mahasiswa, sudah tahu ilmunya, lebih ke arah pakai iOS untuk keamanan, security. Kenapa? iOS tidak bisa sharing file sembarangan, ya, nggak bisa sharing file ke asal komputer. Komputer yang mau kita sharing juga harus download, ada aplikasinya. Otomatis ketika kita merasa bahwa oh ternyata saya pakai iOS itu lebih ke alasan reasonnya lebih ke security. Nah kalau orang-orang yang mungkin pakai iOS karena gaya, ya dia akan merasa terganggu dengan iOS tidak bisa transfer file ke PC langsung, atau tidak bisa transfer file ke Android langsung, ataupun dengan segala keterbatasannya. Nah sekarang namanya iOS dengan segala kelebihannya mungkin bisa narik account iCloud ketika handphone hilang, iCloud bisa kita tarik. Lah kalau orang yang pakai hanya karena pengen, nggak tahu tentang fitur itu, iOS-nya hilang, kelabakan. Padahal orang-orang tertentu yang tahu ilmunya, dia menggunakan iOS itu justru malah karena fitur itu. iCloud bisa kita tarik kapan saja, di mana aja kalau terjadi sesuatu pada device kita. Nah kalau yang nggak tahu kan justru malah bingung nyarinya, wah handphone saya hilang, gimana cara ngilangin datanya, gimana cara ngerisetnya? Ya gampang, iCloud-mu tinggal diambil aja, habis itu dibuka dari device lain, kan bisa dinonaktifkan atau diblokir dan lain sebagainya. Nah itu, harapannya kamu nanti ke depan juga bukan orang yang kaget sama teknologi. Kemudian kamu mengetahui jenis komputer yang dapat meningkatkan karirmu. Bahkan seorang bos pun menggunakan komputer sekarang. Seperti halnya orang polisi, politikus, kedokteran, musik, retail, rekreasi. Contoh lagi dah, nggak usah jauh-jauh. Saya kan sudah melewati fase kalian, tapi kalian belum melewati fase saya. Kalau dulu saya lebih prefer laptop yang high speed. Mau pakai ngegame, kayak si Aryo misalnya, mau pakai buat download atau buat streaming atau buat ngedit. Dulu saya seneng ngedit video. Nah sekarang saya cukup dengan tablet yang kecil, yang dengan stylish. Saya bisa gunakan untuk ngajar, saya bisa gunakan untuk presentasi, dan saya bisa gunakan untuk ketemu orang. Beda nggak waktu kebetulan saya sekarang dengan saya yang dulu? Beda kan? Berarti otomatis dengan pengetahuan yang meningkat, kamu bisa memilih jenis komputer yang dapat meningkatkan karirmu. Contoh sekarang misal Aryo sekarang doyan game. PC-nya Asus apa? Yang game apa tuh? Yang gede tuh? Oh, Pak. Ya, device untuk game apa biasanya? Laptop game yang gede itu. Saya. ROG. ROG. Misal contoh Asus ya, bener ya? Asus Yeah. ROG ya. Sekarang Aryo pakai Asus ROG. Misalnya 5 tahun atau 8 tahun kemudian Aryo ternyata jadi manajer di salah satu perusahaan. Dan Aryo akan sering presentasi di depan klien, sering presentasi di depan bos, ataupun sering mengolah data yang sifatnya mobile.
Apa masih fleksibel menggunakan Asus ROG? Apa nggak terlalu berat? Harus nenteng-nenteng ke kantor? Harus nyiapin presentasi kok kayaknya nggak banget ya. ROG memang bisa digunakan untuk gaming. Tapi seiring dengan berkembangnya waktu, berjalannya waktu, pengetahuan berkembang, karir juga akan berkembang. Maka dengan adanya teknologi informasi ataupun macam-macam informasi yang kita butuhkan, kita punya, kita bisa menyesuaikan dengan keadaan yang kita sekarang. Kalau saya sekarang cukup dengan tab ataupun dengan handphone yang ada stylishnya. Untuk saya ngajar dulu masih wah, saya butuh laptop yang mungkin bisa untuk nge-game, bisa untuk ngedit ini. Nah sekarang kalau dibawa kemana-mana, ngajar di tempat ini, mungkin ngajar sama kalian, nanti besok ngajar lagi di mana, bawanya ribet. Ataupun bahkan kalau saya masih ngeyel pakai personal komputer, pakai PC, pakai CPU, ya saya nggak akan bisa ngajar, nggak akan bisa kerja mobile. Karena saya sekarang tuntutannya adalah kerja mobile. Misalnya contoh saya ada di Kaprodi, saya di sana harus bisa kerja, di sini juga harus bisa kerja. Coba bayangin kalau saya hanya punya personal komputer yang bisa buat game atau bisa apa sampai sekarang. Misalnya kalau saya cuma punya itu, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, artinya nantinya di saat nanti ketika kamu sudah berkembang, itu komputer sangat-sangat berpengaruh atau inline dengan karir yang kamu hadapi pada saat itu. Oke. Nah, dari gambar ini, explain to me. Sedikit aja dari gambar ini, apa yang bisa kalian ambil intisarinya dari gambar ini? Di situ ada robot. Bahwa ini, di situ ada manusia. Robot itu adalah teknologi. Berarti apa? Kecanggihan. Ada lagi? Tenaga kerja manusia digantikan oleh teknologi. Ada lagi? Ada lagi? Ketergantungan manusia. Revolusi. Apa? Ngomongnya pada bareng-bareng, bingung saya dengarnya. Teknologi yang mendampingi kehidupan manusia. Mendampingi kehidupan manusia. Tadi ada yang bilang kecanggihan, mendampingi hidup manusia. Pada hakikatnya, ini paling dasar ya. Paling dasar. Gambar ini adalah teknologi membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Di samping kecerdasan buatan, kecanggihan, itu adalah aspek-aspek kesekian yang dihadirkan oleh teknologi dalam kehidupan manusia. Tapi pada hakikatnya, pada dasarnya, teknologi itu membantu kita, membantu kalian. Zoom yang kita pakai, berarti membantu saya untuk ngajar di kelas. Iya nggak? Zoom yang kalian pakai membantu kalian untuk mendapatkan informasi dari saya. Ya, WhatsApp membantu kalian untuk, tadi ada si Agung sama Windy, membantu kalian untuk mengirim pesan ke saya. Dan membantu saya untuk nge-share kontaknya Pak Hasan ke Windy. Itu kan membantu. Berarti dari sekian pengertian teknologi yang sangat banyak, itu kecanggihan, atau tadi ada ketergantungan, atau bahkan kecerdasan atau kecanggihan teknologi menggantikan manusia, itu betul, nggak ada yang salah, semuanya nggak ada yang salah, semua betul. Tapi dari runtutan itu yang paling mendasar adalah membantu manusia. Karena teknologi ada, karena manusia butuh bantuan. Kalau manusia nggak butuh bantuan, nggak akan ada teknologi. Dan kecerdasan teknologi, kemampuan teknologi tidak akan pernah naik ataupun turun sedikit pun kalau manusianya tidak menghendaki naik ataupun turun terhadap kecerdasan teknologi itu sendiri. Contoh robot. Robot sekarang bisa nganter makanan. Hari ini bisa nganter makanan. Kalau ternyata manusia pingin, robot besok sudah jangan nganterin makanan lagi deh. Nyuciin mobil, nyuciin motor. Kalau manusia itu tidak melakukan action untuk mengupgrade kecerdasan di robot ataupun sistem operasi dirubah, programmingnya dirubah lagi, apakah akan terjadi si robot bisa nyuci motor sama nyuci mobil? Enggak kan? Artinya tanpa campur tangan manusia,
tanpa needing help atau kebutuhan manusia untuk dibantu, robot ataupun mesin ataupun teknologi informasi tidak akan berkembang. Dan selamanya mungkin robot itu hanya bisa mengantar makanan. Karena apa? Karena manusianya nggak mau upgrade. Manusia tidak mau meningkatkan kecerdasan si robot supaya bisa nyuci motor atau nyuci mobil. Itu hanya pengertian simple ya, simple banget. Tapi itu tadi di samping pengertian yang belakang tadi ternyata nilai kemanusiaan dari dasarnya adalah kita butuh bantuan. Ya, we need something help. Jadi kayak misalnya saya ataupun tanpa teknologi nih, kalau kita ketemu, saya juga akan banyak interaksi ke kalian ataupun kalian akan banyak interaksi ke saya. Karena apa? Karena kita saling membutuhkan bantuan. Saya membutuhkan bantuan kalian untuk lebih proaktif di dalam kelas. Kalian juga membutuhkan bantuan saya untuk misalnya mengumpulkan tugas, untuk nilai. Itu kan pada hakikatnya kita saling bantu-membantu. Ya, saling membantu. Nah, makanya diwakilkan dengan teknologi. Nah, itu dasarnya. Nah, ini yang sering kalian dengerin deh. Sering kalian dengerin mungkin di media ataupun di mana aja, industri 4.0 punya kita sekarang. Kita sekarang berada di pengembangan cyber physical system, Internet of Things, nama network. Ya, mulai dikembangkan network yang sudah mulai ke 5G, yang sekarang 4G sudah mulai naik ke 5G. Nah, dulu pertama kali pengembangan industri 1.0 itu mekanik sama steam power weaving loom. Ya. Jadi mulai mengembangkan energi alam, mulai mencari energi yang bisa dikembangkan, ya. Terus membuat satu alat yang mekanik belum elektris ya, belum elektronik ya, masih mekanis. Mekanis itu berarti masih manual. Artinya memperbesar hanya kekuatan dari manusia, diperbesar dengan adanya alat mesin, tapi belum elektronik, belum otomatis. Itu masih dikembangkan mekanik. Kayak apa contoh? Timba. Kayak timba. Zaman dulu nenek kakek kalian masih pakai timba, masih ngerek air. Artinya itu membantu mekanis dari sistem mekanis manusia dalam memperoleh sesuatu. Nah, terus kemudian 2.0 mass production assembly line electrical energy. Mulailah teknologi ini setelah adanya steam power weaving loom tadi, di awal mulai disebarluaskan, ya, mass production. Jadi semua harus bisa menikmati tentang penemuan teknologi ini. Ya, industri 2.0 sudah mulai disebarluaskan. Kemudian naik ke industri 3.0. Dari semua mekanik yang sudah dikembangkan, ternyata punya keterbatasan. Apa? Manusianya sendiri terbatas. Mekanik manusia, tenaga manusia sangat terbatas. Usia kalian mungkin masih sanggup keliling lapangan 10 kali. Mungkin usia saya ataupun naik lagi nanti, ya keliling paling 7 kali, 8 kali. Ya. Berarti otomatis mekanik itu tidak bisa berjalan secara kontinu. Karena sangat bergantung kepada kekuatan manusia. Sementara kekuatan manusia sifatnya temporary. Semakin tua akan semakin berkurang. Makanya di industri 3.0 ini diciptakanlah automatization, computer and electronic. Karena manusia sadar akan kebutuhan yang sifatnya kontinu, tapi terbatas oleh kekuatan mereka. Kekuatan manusia terbatas, tapi padahal manusia butuh sesuatu secara kontinu. Maka dia dilakukan automatisasi. Mulai ada komputer, ya, perintah bikin sumur, sekarang sudah pakai alat, ngerakit mobil, sekarang sudah pakai komputer, otomatis, ya. Nah, itu sudah mulai dipertimbangkan. Karena manusia sudah lemah, sudah capek, ya, sudah capek dengan ini semua. Mulailah dikembangkan ini, pada akhirnya sekarang masuk ke industri 4.0. Cyber Physical System, Internet of Things, dan Network. Dari sekian banyak ini, manusia masih pengen lagi dimanjakan. Pada akhirnya sekarang kalian yang menjadi kaum rebahan. Dari semua ini, sudah bisa dinikmati dalam satu genggaman.
Sekarang sudah bisa memerintahkan, kalau pakai IoT ya, Internet of Things ya, sudah bisa memerintahkan CCTV dari rumah ya. Misalnya CCTV kantor yang ada di ruangan sudah bisa dimonitor dari rumah. Sebaliknya, CCTV rumah mungkin bisa kalian monitor dari kantor. Misal contoh di rumah nggak ada orang, kalian lagi kuliah dengan handphone, yang penting ada internetnya, kalian bisa ngecek. Nah sekarang mungkin sudah mulai internet, bisa ngapain aja, kalian bisa kontrol sana sini. Lupa matiin listrik di rumah, pergi duluan, matikan dari handphone. Sekarang sudah mulai bisa. Dan sekarang apa ya, hal-hal yang sifatnya dulu dilakukan secara tenaga, secara teknis, sekarang tinggal ini doang. Ya. Sekarang teknisnya manusia tuh ini sekarang. Ini sama ini. Ya, sudah gini aja nih, tak enter, minta kirim sampai rumah. Saya sudah nggak pakai ini lagi, ini nggak kepake. Saya lihat dari kalian nggak ada nih, yang cowok-cowok nih nggak ada yang ototnya gede, ada jempolnya yang gede. Pakai internet tiap hari texting, mau pesan makanan sudah pakai handphone ya. Karena sekarang sudah masuk ke eranya ini teman-teman, industri 4.0. Nih, ini hanya contoh aja nih, contoh. Perkembangan teknologi di masing-masing negara sekarang sangat sangat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi terkait dengan coronavirus. Coba kalau bayangkan kalau nggak ada teknologi, gimana kita tahu kalau Cina ternyata paling besar tingkat infeksi COVID-nya, kemudian disusul dengan Thailand dan Vietnam, terus kemudian ada perubahan lagi secara signifikan. Kita tahu kalau nggak ada teknologi, ya kita bingung. Misal contoh, Putri Arum mau tiap hari keluar negeri ataupun tiap bulan keluar negeri. Dengan adanya ini, kita bisa tahu negara mana yang mungkin red zone untuk kita kunjungi, ataupun kemana, negara mana yang bisa kita kunjungi atau enggak. Ya, artinya ternyata teknologi sangat-sangat membantu kalau memang bisa kita manfaatkan. Yang tadinya Cina nyusul, awalnya orang mungkin protek nih, wah saya nggak mau ke Cina. Dengan adanya teknologi, kita lihat ada perubahan drastis di USA. Yang tadinya Cina yang nggak mau didatengin, berubah, naik nih. Yang tadinya Cina mana tadi? Nah dari sini nih teman-teman perhatiin nih, disusul Itali, USA naik terus. Ini naik. Ini naik nih, USA naik. Pada akhirnya berubah dong. Informasi yang kita dapat berubah dong. Yang tadinya pada rame ke USA jadi nggak ada orang yang ke USA. Cina sudah turun. Coba kalau kita nggak ada informasi, ini hanya gambaran sekilas ya. Coba kalau nggak ada informasi kayak gini, nggak ada teknologi kayak gini, mana kita tahu sih sekarang ini ternyata Amerika tingkat kasus COVID-nya besar. Pada ini kan kita berubah, segmentasi kepergian keluar negerinya berubah. Yang tadinya Cina nggak boleh, justru dibalik sekarang Cina bisa datang, USA yang nggak boleh. Nah itu kan ternyata sangat-sangat membantu sekali lagi kalau memang kita mau menggunakan informasi ini dengan baik. Sekarang adanya sistem informasi ini, globalisasi. Artinya informasi ataupun data semua orang bisa dapat. Data Agung, saya bisa dapat. Informasi tentang Agung bisa dapat. Sebaliknya, informasi tentang saya, Agung bisa dapat. Cari di Google, nama saya keluar. Saya nulis apa itu keluar. Perkembangan teknologi. Nah, sekarang tinggal bagaimana pinter-pinternya saya nge-share ataupun Agung nge-share biodata pribadi di internet ataupun sosmed. Nah, karena perkembangan teknologi ini sudah semakin transparan, ya. Sekarang kembali lagi ke kita. Sekarang ini bukan eranya kita menuntut keamanan teknologi ataupun keamanan informasi. Sekarang bukan eranya itu. Karena apa? Karena teknologinya sudah banyak yang canggih.
sekarang masuk lagi ke era di mana kita bisa memanfaatkan teknologi supaya informasi kita dapat dijaga. Terus perkembangan pengetahuan, ya makin kemari makin berkembang, ya otomatis teknologi semakin banyak, kebutuhannya semakin berkembang. Memang dulu ada nyari ojek pakai teknologi, nggak ada. Dulu yang namanya cari ojek datang ke pangkalan. Nah, sekarang ternyata pengetahuan kita bertambah nih. Kalau enak ya, kalau kita bisa pesan ojek itu pakai handphone aja, tanpa harus saya pergi ke depan gang, terus ke pangkalan, minta ojek, minta dianterin, ya pakai tawar-menawar. Ternyata sekarang pengetahuannya berkembang, kebutuhannya juga berkembang. Makin males deh. Yang pertama makin males jalan ke depan gang, males nawar, malas ngomong sama tukang ojeknya. Dapatlah ada teknologi yang sekarang itu kita bisa tahu harganya berapa, ya mau di cancel juga boleh, ya nggak? Kita tinggal duduk, kita pilih, orangnya datang, ya. Makanya kita juga pengen dilayani dengan sangat-sangat sangat-sangat prima. Kita nggak dilayani dengan prima, kita komplain, ya. Nah ini makanya datangnya sistem informasi atau teknologi informasi itu seperti itu. Oke, gitu. Materinya sudah habis. Nanti saya coba upload ini di Siakat. Kurang lebihnya kita banyak ngobrol tentang teknologi tadi, bagaimana trennya, bagaimana kebutuhannya, bagaimana cara menyikapinya, dan bagaimana cara kita untuk mengembangkan atau open mind di diri kita sendiri supaya dapat menyikapi teknologi dengan bijak. Oke, capek saya ngomong terus. Gantian kalian, ada yang mau tanya? Assalamualaikum Kak. Ya, waalaikumsalam. Siap. Siapa ini? Rian ya? Rian Rafif, ya. Ya. Kan tadi kakak bilang gitu kan, kalau di masa depan itu bakal robot-robot menggantikan pekerjaan manusia gitu ya. Halo. Ya, saya dengerin. Itu bagaimana kalau misalkan mereka menggantikan hampir seluruh populasi manusia? Apakah ada kemungkinan? Ini kayaknya ini ya, sering nonton anime apa gimana kayaknya? Hobi anime kayaknya. Enggak, maksudnya kan mereka pekerjaan tuh banyak. Contohnya kayak sekarang yang kalau saya baca-baca tuh zaman dulu ada pekerjaan narik katrol lift, sekarang kan udah ganti mesin. Ya. Terus jalan tol sekarang sudah diganti. Nah, itu kan semakin lama lapangan pekerjaan manusia akan semakin menyempit. Apakah nanti bakal muncul pekerjaan-pekerjaan baru atau bagaimana? Nah, kalau melihat dari tren, menyikapi tren-tren sekarang, arahnya kan ke otomatisasi ya, mekanis yang otomatis. Ya, kita tanpa harus kita susah-susah mereka bisa kerja. Artinya pengembangan teknologi kedepannya tetap dibutuhkan yang namanya domain expert. Kalau saya bilang domain expert tuh ini, gambarnya begini, saya menjelaskan begini. Ada aplikasi yang diperuntukkan untuk diagnosa penyakit ya. Aplikasi itu ada sumber pengetahuannya, yaitu dokter. Nah, dokter itu namanya domain expert. Nah, kalau kita kayak misalnya contoh orang sipil, orang desainer bangunan dan sebagainya menciptakan mesin pembuat jalan tol apa kamu bilang tadi, itu kan tentunya ada perhitungan ya. Ada perhitungan tersendiri. Mereka ngitung sekian, komposisi misal contoh aspal dan semen dan lain sebagainya sekian untuk panjang jarak sekian, itu tentunya sudah disetting di dalam alat itu. Nah, tapi kalau saya rasa robot sampai dengan menggantikan seluruh kehidupan manusia, saya rasa tidak akan sampai seperti itu, kecuali semua penduduk bumi kayak orang Jepang. Kamu tahu kenapa? Orang Jepang lebih suka mainan robot, ya, suka berdiskusi dengan robot daripada, mohon maaf, kalian sudah dewasa ya, kalau saya bilang berdiskusi secara biologis ataupun maaf kalau bahasa kita mungkin menikah atau lain sebagainya, orang Jepang tidak memikirkan itu, nggak memikirkan itu. Nah, kecuali kalau
kalau kita masih memberikan batasan ya, batasan-batasan terhadap sejauh mana sih robot ini bisa bertindak, ataupun robot ini kita ciptakan untuk meng-create nggak sih, atau hanya melaksanakan apa yang kita mau. Nah, kalau levelnya hanya berdasarkan hanya apa yang kita mau, ya berarti saya rasa kedepannya ya kita tetap masih bisa bekerja, saya kira tidak akan menggeser ini kok, tidak akan menggeser mata pencarian untuk pekerjaan selama manusianya mau mengupgrade kemampuan dirinya sendiri. Kalau nggak mau, ya Mas Rian bilang tadi bisa digantikan oleh robot, ya kan? Ya sekarang simple contoh orang tukang aci bangunan apa ya bilangnya? Saya tukang ngecat atau apa? Bilang tukang ngecat lah. Orang tukang ngecat. Kalau dia punya kemampuan hanya ngecat saja, lama-kelamaan dia akan digantikan oleh robot yang bisa ngecat dinding secara otomatis. Tapi kalau dia upgrade kemampuannya, gimana caranya dia mengoperasionalkan alat cat atau mesin cat, dia mau belajar, saya rasa dia tidak akan kehilangan pekerjaannya. Siapapun itu tidak akan berlaku ke profesi A, B atau profesi tertentu, siapapun. Kurang lebihnya gitu, Mas Rian. Baik Kak, terima kasih. Ada lagi sebelum habis 5 menit lagi. Ada nggak? Pak, saya mau tanya. Apa? Kan sekarang di zaman sekarang tuh kan teknologi lagi berkembang sangat pesat. Ada nggak sih kemungkinan teknologi itu bakal hilang atau punah? Kemungkinan. Saya rasa Iya, Pak. Ya, ada dong kalau kiamat punah. Kiamat punah. Otomatis manusia sudah tidak, ketika manusia sudah tidak mempunyai keinginan, tidak mempunyai kebutuhan akan sesuatu, saya rasa tidak hanya teknologi. Semua hal yang ada di dunia ini akan musnah. Adanya teknologi, adanya alat-alat mekanis, adanya mobil, adanya motor, karena apa sih? Balik lagi kan tadi, karena kebutuhan manusia. Manusia butuh untuk dibantu. Kalau manusia sudah tidak mau mikir, sudah tidak mau mencari cara bagaimana supaya dia bisa dibantu oleh sebuah mesin, maka teknologi akan musnah. Tapi kalau kita lihat perkembangan sekarang, habit manusia itu sudah berubah. Bahkan kamu nih, Dewinta, saya rasa kalau kamu sering pakai ojek online nggak? Sering. Saya rasa kalau tiba-tiba aplikasi ojek online dia hapus sama sekali, dirimu akan protes. Aduh, gua nggak mau nih ke ojek pangkalan lagi. Nggak mau tawar-tawar. Kalau nggak minta tolong, ayah tolong anterin. Kok nggak ngojek aja, males. Malas ngomongnya, malas ke depannya. Nah, dari sifat-sifat kecil seperti itu yang membuat teknologi semakin maju sampai sekarang dan tetap bertahan. Nggak akan hilang. Karena teknologi kalau hilang, berarti manusia sudah harus balik lagi ke zaman dulu. Misalnya ya, contoh simple, kamu tadi harus ojek ke pangkalan, harus nawar dulu, ataupun harus ngomong ke orang tua minta diantar ke kampus. Kan kembali ke fase itu, sepertinya manusia itu menolak, nggak mau. Nah, kalau saya rasa, ya yang bisa menghentikan semuanya ya mungkin hanya Tuhan. Kalau menghentikan kehidupan ini, semuanya akan berhenti. Selama ada need, ya, pokoknya selama ada kebutuhan, keinginan, ingin dibantu, teknologi saya rasa nggak akan pernah turun, nggak akan pernah berkurang. Gitu ya. Ya kita lebih banyak ngomongin tentang inilah, tentang kebutuhan atau kehidupan sehari-hari kalau urusan teknologi. Oke, itu aja. Ya, makasih. Sip, makasih ya, karena waktunya sudah mepet. Saya rasa saya akhiri dulu. Kalian juga jangan lupa tetap jaga kesehatan, jangan bandel, keluar nggak pakai masker, jangan main-main terus, ya. Dalam kondisi seperti ini, usahakan semaksimal mungkin taati aturan pemerintah, anjuran pemerintah, ya. Yang sementara sering main keluar dikurangin dulu, ya pakai masker, ya pakai jaga jarak, jaga imunitas. Yang dari Bogor juga
jangan banyak mundur-mandir karena memang jalur Bogor Jakarta itu lagi lumayan ya, lagi lumayan rawan, apalagi teman-teman yang suka naik kendaraan umum. Ya, itu aja pesan saya, tetap jaga kesehatan. Kita saling mendoakan semoga semuanya baik-baik saja. Oke, makasih ya semuanya. Selamat siang, selamat istirahat. Bye. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Pak.